Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Pemirsa, mohon maaf akhir-akhir ini kami jarang sekali upload. Yang dulunya kami setiap hari upload video. Namun kali ini kami tidak sesering atau tidak setiap hari karena memang sulitnya kami mencari narasumber atau kisah nyata misteri, sehingga kami memperlambat atau lambat sekali untuk upload video. Namun pemirsa, alhamdulillah kali ini kami mendapatkan lagi kisah nyata misteri yang dialami seorang narasumber bernama Ibu Ika, yang menceritakan kisah anaknya yang bernama Hendra berusia 20 tahun, dan Bu Ika menceritakannya kepada kami. Pemirsa, kami mohon maaf jika semua cerita yang kami ceritakan membosankan pemirsa, namun apa boleh buat, karena inilah kemampuan kami untuk membuatkan video untuk kalian atau kepada kalian. Jadi mohon maaf jika video kami kurang berkenan, kurang menarik, karena inilah kemampuan kami. Namun pemirsa, kali ini akan kami ceritakan kisah nyata yang dialami Hendra, anaknya Ibu Ika. Semoga penonton merasa terhibur. Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang seperti channel-channel yang lainnya. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, Ibu Ika berusia 49 tahun dan sudah ditinggal mati oleh suaminya 5 tahun yang lalu. Sehingga setelah Ibu Ika ditinggalkan suaminya, Ibu Ika harus berbanting tulang menghidupi keluarganya, yaitu anak sematawayangnya atau anak satu-satunya, Hendra, berusia 20 tahun, karena memang Hendra belum punya perusahaan dan belum diterima, sedangkan Hendra sudah melamar ke berbagai perusahaan namun belum juga ada lowongan atau belum diterimanya. Nah, jadi keseharian Hendra membantu ibunya yang bernama Ibu Ika. Saat itu Ibu Ika menjalankan usaha makanan atau cemilan yang bernama seblak. Karena memang pemirsa, usaha atau jualan seblak itu sangat menjanjikan, dan di kampung Ibu Ika itu bukan cuma Bu Ika yang jualan seblak, ada beberapa orang yang juga sama berjualan seblak, sehingga jualan seblaknya Ibu Ika tidak ramai pembeli. Justru yang ramai pembeli adalah ke penjual seblak yang lainnya. Sementara Ibu Ika setiap hari paling banter menjual 10 porsi atau juga 20 porsi, yang dimana Bu Ika buka jualan seblaknya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Namun walaupun Ibu Ika termasuk kurang laris pembeli, namun Bu Ika terus berusaha, terus berjuang demi membiayai kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan anaknya yang bernama Hendra tersebut. Bu Ika tidak merasa putus asa meskipun memang tidak ramai pembeli, namun Bu Ika yakin pada suatu saat usaha jualan seblaknya akan laku atau akan dikenal banyak orang. Karena Bu Ika berjualan seblak itu baru sekitar 5 bulanan, dan kejadian misteri yang dialami oleh Hendra anaknya itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Nah pemirsa, bagaimana kisah misteri yang dialami Hendra itu terjadi? Berawal saat itu Ibu Ika sangat sepi sekali pembeli seblak atau pelanggan yang datang membeli seblak,
Saat itu sekitar jam setengah 9 tiba-tiba ada telepon masuk ke nomor Ibu Ika, dan saat itu Ibu Ika pun mengangkat telepon dan ternyata di telepon tersebut seorang perempuan mengaku bernama Susanti yang beralamat di perumahan yang memang perumahan tersebut tidak jauh dari kampung Ibu Ika tersebut, dan alamat jelasnya Jalan Kemuning nomor 100 memesan 10 porsi seblak. Nah, sedangkan Ibu Ika tidak pernah ada yang menelpon atau memesan lewat telepon, sedangkan yang datang pun sangat jarang sekali, apalagi yang memesan lewat telepon. Dan ini yang memesan itu bukan orang kampung sana, melainkan warga dari perumahan yang tidak jauh dari kampungnya Ibu Ika. Namun saat itu Ibu Ika sangat senang sekali karena ada yang memesan 10 porsi atau 10 bungkus seblak milik Ibu Ika. Di situ Bu Ika langsung meracik, langsung membuatkan 10 bungkus seblak, dan saat itu Bu Ika menyuruh anaknya yang bernama Hendra untuk mengantarkan pesanan seblak tersebut ke rumah nomor 100 Jalan Kemuning di perumahan atas nama Ibu Susanti. Nah, pemirsa, sekitar jam 9 Hendra pun berangkat menggunakan motor peninggalan dari bapaknya yang sudah meninggal. Saat itu sekitar jam 9 hujan agak gerimis, namun karena takutnya pesanan seblaknya keburu dingin, jadi saat itu Hendra pun berangkat ke salah satu perumahan untuk mencari alamat Jalan Kemuning nomor 100 atas nama Ibu Susanti. Singkat cerita, sampailah Hendra di gerbang perumahan tersebut sekitar 20 menit dari rumahnya. Sesampainya di gerbang, di situ Hendra kebingungan karena memang Hendra belum pernah yang namanya masuk ke perumahan tersebut. Nah, saat Hendra kebingungan karena memang di gerbang itu ada 3 jalan atau 3 arah yang menuju ke perumahan. Nah, saat Hendra kebingungan, tiba-tiba Hendra bertanya kepada seorang perempuan yang memang sedang duduk di salah satu kursi di pinggir jalan. Di situ Hendra bertanya dan si perempuan tersebut menunjukkan arah untuk menuju ke Jalan Kemuning tersebut. Dan setelah dikasih petunjuk oleh seorang perempuan tadi, Hendra pun langsung menghidupkan motornya, melajukan motornya untuk menuju ke arah Jalan Kemuning. Dan singkat cerita, sekitar 5 menit Hendra pun sampai ke Jalan Kemuning tersebut, dan lalu Hendra mencari-cari nomor 100. Setelah Hendra mencari-cari, singkat cerita tidak terlalu lama juga, akhirnya Hendra menemukan rumah dengan nomor 100. Namun suasana di rumah tersebut sangat gelap sekali, seolah tidak ada penghuninya atau mungkin penghuninya belum datang ke rumah dari pekerjaannya. Dan saat Hendra mau masuk atau mau mengetuk pintu rumah tersebut, namun Hendra tidak bisa masuk karena pagarnya pun digembok atau dikunci, sehingga Hendra hanya duduk di atas motor di depan rumah tersebut di pinggiran jalan sambil menunggu siapa tahu pemilik dari rumah tersebut pulang kerja atau datang. Hendra yakin pemilik yang bernama Ibu Susanti itu memang sedang keluar rumah karena rumahnya sangat gelap sekali, tidak ada penerangan ataupun lampu-lampunya belum dinyalakan karena memang pemiliknya masih berada di luar. Sementara rumah-rumah yang lain atau rumah di sampingnya lampunya sudah pada menyala atau sudah terang benderang, sementara hanya rumah bernomor 100 itu yang masih gelap gulita.
Setengah jam Hendra menunggu rumah itu pemiliknya datang. Hendra sudah mulai merasa jenuh, sudah mulai merasa bosan menunggunya. Lalu Hendra menelpon ibunya dan mengatakan kalau pemilik rumahnya itu tidak ada. Dan saat itu Ibu Ika atau ibunya Hendra itu menyuruh Hendra pulang saja untuk mengganti pesanan seblaknya, karena kalau terlalu lama seblak tersebut akan dingin, akan basi dan tidak enak dimakan. Nah, ibunya menyarankan Hendra untuk pulang terlebih dahulu, nanti kalau pemilik rumahnya menelpon lagi atau sudah datang, baru Hendra langsung mengantarkan seblak yang baru ke rumah tersebut. Dan sesuai anjuran dari ibunya, Hendra pun berinisiatif untuk pulang. Nah, di saat Hendra menghidupkan motornya untuk pulang dan berbalik arah, tiba-tiba dari arah rumah bernomor 100 itu ada perempuan yang memanggil Hendra di situ. Lalu Hendra pun berbalik menengok ke arah rumah tersebut dan ternyata pemirsa di situ Hendra merasa kaget. Ternyata rumah itu sudah terang benderang, pintu rumahnya pun sudah terbuka dan tidak gelap seperti tadi. Di situ Hendra tidak punya pikiran negatif. Lalu Hendra pun berhenti kembali, mematikan motornya dan lalu mendekati si rumah tersebut. Dan di situ Hendra beranggapan kalau pemilik rumah tersebut sudah tidur sehingga lampu-lampunya lupa dihidupkan atau diterangkan. Nah, di situ Hendra mulai masuk karena ternyata pagar rumahnya pun sudah terbuka. Hendra pun masuk dan memberikan pesanan sambil Hendra berkata atau bertanya, benarkah ini Ibu Sesanti yang memesan 10 bungkus seblak sama ibunya? Nah, di situ si perempuan, ada 3 perempuan yang sedang berdiri di depan rumah tersebut mengiyakan, dan salah satu perempuan yang sudah beruban atau sudah tua memberikan uang dari pesanan seblak tersebut. Di situ Hendra menerimanya, dan saat Hendra mengatakan kalau tidak ada kembaliannya karena memang uangnya tidak pas, di situ si ibu-ibu itu malah menyuruh Hendra mengambil uang kembaliannya atau tidak perlu dikembalikan atau tidak perlu dikembalian. Nah, saat itu Hendra pun pamit dan berterima kasih kepada si ibu-ibu atau penghuni dari rumah tersebut. Lalu Hendra pun bergegas naik ke motornya dan kembali menghidupkan motornya untuk pulang. Lalu Hendra pun melajukan motornya, namun tiba-tiba Hendra berpikiran untuk kembali menengok ke arah rumah tersebut. Dan saat Hendra menengok ke belakang ke arah rumah tersebut, di situ Hendra merasa kaget karena rumah tersebut sudah kembali gelap gulita. Di situ Hendra mencoba menghentikan motornya sambil terus memperhatikan rumah tersebut. Sudah gelap kembali dan terlihat pintu pagarnya pun masih terkunci. Di situ Hendra sangat heran sekali, sangat kaget sekali dengan apa yang terjadi, karena baru saja beberapa detik yang lalu Hendra masuk ke halaman rumah tersebut dan bertemu dengan penghuninya mengantarkan pesanan seblak yang dipesannya. Nah, pemirsa, di saat Hendra heran, kaget dan takut, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut Hendra mendengar suara jeritan perempuan. Nah, di situ Hendra merasa takut karena jeritan perempuan itu terasa sangat aneh dan memekakan telinga Hendra. Lalu Hendra secepatnya melajukan motornya, berjalan dengan cepat tanpa berpikiran takut celaka, karena memang rasa takut yang sedang menghantui Hendra. Nah, saat di perjalanan Hendra mencoba berhenti di kerumunan orang-orang yang berada di salah satu pos ronda. Di situ ada sekitar 5 orang bapak-bapak yang sedang duduk-duduk di dalam pos ronda. Di situ Hendra
berhenti dengan rasa takut. Setelah Hendra menghentikan motornya, tiba-tiba bapak-bapak yang ada di pos ronda tersebut bertanya ada apa kepada Hendra, dan Hendra pun menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dan ternyata pemirsa, menurut keterangan bapak-bapak tersebut, rumah yang bernomor 100 tersebut memang sudah hampir 2 tahun kosong, tidak ada penghuninya setelah ada kejadian yang sangat mengerikan. Dan menurut bapak-bapak tersebut, katanya dulu sebelum rumah itu ditinggalkan penghuninya, terjadi ada rampok atau maling yang masuk ke dalam rumah tersebut, menggasak harta bendanya dan juga merenggut nyawa dari pemilik rumah tersebut yang bernama Ibu Susanti. Ibu Susanti itu ditemukan warga sekitar 3 hari setelah kejadian, sudah terkapar tidak bernyawa karena ulah dari para perampok atau pencuri yang menggasak rumah bernomor 100 itu. Nah, di situ Hendra merasa sangat ketakutan dengan apa yang barusan terjadi, dengan pengalaman pertama yang dialaminya tersebut. Namun para bapak-bapak menenangkan Hendra, memberikan Hendra minuman, dan menyuruh Hendra beristirahat dulu supaya tenang dulu. Nah, saat itu Hendra pun diantarkan seorang bapak-bapak menuju ke rumah Hendra karena bapak-bapak tersebut khawatir terjadi kecelakaan atau terjadi apa-apa terhadap Hendra karena rasa takut dan sudah mengalami hal yang sangat mengerikan tersebut. Nah, pemirsa, lalu Hendra pun setelah sampai ke rumahnya, Hendra pun menceritakan kejadiannya kepada ibunya yang bernama Ibu Ika. Namun Bu Ika sangat cemas sekali dan bersyukur Hendra masih selamat, tidak terjadi apa-apa. Dan yang anehnya pemirsa, uang bayaran dari Ibu Susanti yang memesan seblak tersebut masih utuh dan memang uangnya uang asli. Pemirsa, di situ Ibu Ika dan Hendra merasa heran dengan uang yang diterimanya, ternyata uang asli, bukan uang mainan ataupun bukan uang gaib. Dan pemirsa, alhamdulillahnya setelah kejadian itu Ibu Ika memang tidak lagi menerima pesanan karena trauma dengan kejadian. Begitupun dengan Hendra, tidak berani mengantarkan pesanan keluar kampung terkecuali kepada orang-orang yang dikenalnya. Dan alhamdulillahnya pemirsa, setelah kejadian itu uang yang dikasih dari arwahnya Ibu Susanti itu mungkin membawa berkah, namun rezeki tetap dari Tuhan. Karena setelah kejadian itu usahanya seblak dari Ibu Ika semakin berkembang, bahkan sekarang sudah memiliki 3 cabang di setiap kampung. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami Hendra dan Ibu Ika yang mengalami hal mistis di luar nalar. Semoga penonton terhibur, semoga penonton bisa mengambil hikmah, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya, dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua godaan, dari segala godaan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran kita. Nah, pemirsa, sampai disinilah kisah nyata yang dialami Hendra yang diceritakan oleh ibunya yang bernama Ibu Ika kepada kami. Mohon maaf jika cara penuturan atau cara menceritakannya kami terbata-bata karena memang kami masih belajar. Tunggu kembali pemirsa kisah-kisah nyata berikutnya, dan semoga kami dimudahkan dalam mencari narasumber dan dalam mencari kisah-kisah mistisnya. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.